Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rawi Swalilmi. Dalam 7 menit ke depan saya akan menjelaskan bab yaitu jihad fisabilillah dari kitab Sahih Bukhari Muslim. Ya, saya mengambil ini dari salah satu hadis yang disebutkan dalam kitab tersebut. Hadisnya berbunyi, Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah?" Rasulullah menjawab, "Sholat tepat waktu." Yang kedua, Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Terus apa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah pun jawab yang kedua, yaitu jihad fisabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Yang ketiga, Ibnu Mas'ud bertanya lagi, yang ketiga, Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah yang ketiga adalah birrul walidain, atau berbakti kepada kedua orang tua. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang sholat tepat waktu, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jihad fisabilillah. Amalan yang paling dicintai Allah yang kedua yaitu jihad fisabilillah. Jihad di sini bukan hanya berperang melawan musuh atau kaum yang tidak beriman, namun bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah, seperti halnya menuntut ilmu dan membantu ekonomi masyarakat dari kemiskinan. Dengan mengorbankan jiwa, raga, dan harta untuk membela agama Islam dan melancarkan dakwah, jihad fisabilillah juga merupakan sebuah bentuk ibadah kepada Allah yang sangat tinggi nilainya. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk melaksanakannya, karena dalam jihad terdapat kesulitan yang sangat besar dan terkadang memerlukan pengorbanan jiwa. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW pernah ditanya sama sahabat, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik?" Beliau menjawab, "Orang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta. Sebab dalam jihad terdapat kesulitan yang besar dan terkadang memerlukan pengorbanan jiwa dan harta." Ayat-ayat di Al-Quran juga ada yang mengandung perintah untuk berjihad. Salah satu ayat yang merintahkan untuk memerangi pihak yang menyerang umat Islam terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 190, ayat 191, dan ayat 194. Juga terdapat pada surat An-Nahl ayat 126. Dari ayat-ayat yang saya sebutkan di atas, yaitu ayat yang diturunkan oleh Allah yang mengandung perintah hanya memerangi pihak yang menyerang umat Islam saja. Jadi ayat itu turun disuruh oleh Allah untuk berjihad dalam agama, untuk menyerang umat atau mempertahankan diri dari kaum-kaum yang akan menindas umat Islam. Ayat yang kedua yaitu ayat-ayat yang mengandung perintah memerangi mereka yang tidak beriman ketika mereka ingkar janji ataupun zalim. Ayat-ayat tersebut terdapat pada surat At-Taubah ayat 12, 14, dan 29 dan 73. Yang kedua terdapat pada surat An-Nisa ayat 75, 76, dan 84. Terdapat lagi pada surat Al-Anfal ayat 39 dan Al-Maidah ayat 54. Dan terdapat lagi ayat-ayat yang mengandung perintah untuk memerangi semua kaum musyrikin yang memusuhi Rasulullah. Terdapat pada surat ayat At-Taubah ayat 5 dan ayat 36. Di dalam kitab Sahihain telah disebutkan melalui Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya di dalam surga terdapat 100 derajat tingkatan yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Jarak antara tiap dua
jarak antara tiap-tiap 2 derajat sama dengan jarak antara langit dan bumi. Contoh jihad untuk sekarang yaitu jihad menurut ilmu. Kenapa jihad menurut ilmu itu termasuk kenapa menurut ilmu itu termasuk dikatakan jihad? Karena apabila kita tidak berilmu, kita mungkin bodoh, kita dapat ditindas oleh orang-orang musyrik atau orang-orang yang zalim. Nah, itu terdapat ayat kita untuk memerangi orang-orang yang seperti itu. Sudah saya sebutkan tadi di atas. Yang kedua yaitu jihad untuk melawan hawa nafsu atau introspeksi diri. Jihad ini termasuk penting karena apabila kita dapat menahan hawa nafsu, berarti kita sudah bisa mengontrol emosi dalam diri kita. Dan itu baik untuk generasi sekarang atau generasi milenial sekarang, karena generasi sekarang itu apa-apa ya dapat kita lihat contohnya sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Dan majid al-aqta wa zallat agumul afwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.